Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ainus TV. Senang sekali saya Siska Prima Karima kembali hadir ke tengah Anda, dan di malam hari ini kita akan berbincang bersama satu komunitas, yaitu Jendela Bandung. Nah, kita akan berbincang mengenai kepedulian terhadap sesama membawa hidup lebih bermakna. Maksudnya apa nih, dan apa saja kegiatan dari komunitas Jendela Bandung ini? Langsung saja saya sapa. Di samping saya ini sudah ada Nisa. Nisa ini adalah koordinator Jendela Bandung. Selamat malam. Iya, selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Di samping Nisa ini ada Vina. Vina ini divisi dana dan usaha dari Jendela Bandung ya. Selamat malam juga. Ini kenapa pakai orange? Apa seragamnya ya? Seragam. Oh, seragam. Dari Jendela Bandung. Nah, mungkin pemirsa ada yang sudah tahu, kalau orang-orang yang memang sangat akrab dengan media sosial pasti mereka ngeh ya. Tapi kan ada juga nih masyarakat kita yang belum begitu mengakses internet dan lain-lain. Sebetulnya Jendela Bandung ini apa nih? Nah, jadi Jendela Bandung itu kita tuh cabang ketiga dari komunitas Jendela. Kan awalnya itu komunitas Jendela itu awalnya dari Jogja. Nah, waktu itu tuh biasa kumpulan anak muda yang di Jogja waktu itu kumpul. Pada waktu itu masih ada letusan Gunung Merapi, letusan Gunung Merapi. Nah, anak-anak muda di Jogja itu kumpul, gimana nih biar bantu anak-anak yang jadi korban letusan Gunung Merapi itu, biar mereka tuh bisa ada kegiatan lagi, biar senang lagi, bahagia. Akhirnya buat perpustakaan di shelter Cangkringan, Sleman. Nah, di shelter Merapi. Nah, bikin perpustakaan di sana. Dari sana buat aja, jadi membuat cabang komunitas Jendela tuh dari sana. Akhirnya ada volunteer mulai banyak. Akhirnya ada volunteer yang dia tuh kuliah ke luar dari Jogja. Awalnya di Jakarta, buka aja cabang di Jakarta, dan yang selanjutnya itu ada di Bandung. Nah, untuk di Bandung ini kenapa sebelumnya ya, karena yang tadi buat perpustakaan itu kenapa disebut Jendela Bandung? Karena kita awal dari kayak tagline gitu, dari dari kata-kata buku jendela itu, dunia. nah gitu ya? buku itu jendela dunia. Nah, dari sana kita ngambil manfaat bahwa ternyata kita bisa bantu anak-anak. Kenapa kita anak-anak? Karena mereka tuh kayak generasi penerus bangsa gitu intinya. Jadi kita bantu anak-anak biar mereka minat bacanya meningkat dengan cara-cara kegiatan yang menyenangkan gitu, biar mereka tuh lebih senang gitu, nggak terpaku harus baca buku, tapi kita selipkan permainan-permainan kayak gitu, Mbak. Jadi itu berarti si komunitas Jendela ini sendiri, mau yang di Yogyakarta, yang di Jakarta ataupun Bandung, intinya adalah kependidikan, bagaimana meningkatkan minat baca anak-anak untuk baca. Iya, gitu. Terus gitu. kenapa dipilih Bandung? Kenapa ngelihat Bandung adalah kota ketiga ya? Kenapa harus didirikan nih? Sebenarnya sih nggak kayak dipilih gitu, cuman karena anggota awalnya yang Jendela Yogyakarta itu ada yang sekolah di Bandung, akhirnya dia inisiatif nih, gimana nih kalau dibuka di Bandung gitu. Dan ternyata kalau pas dibuka waktu itu juga antusiasnya luar biasa ini. Masuk ya anggota. Yang pertama bukan Nisa juga. Yang awal-awal. Yang awal-awal. Tahun berapa sih awal di Bandung Jendela? Awal di Bandung itu tahun 2013 kita. Oh, 2013. Tanggal 21 April 2013. Oh, berarti sekarang 2 tahun ya? Udah 2 tahun lebih tahun. ya? 2 tahun lebih ya. Nah, terus tadi kan ingin mencerdaskan anak-anak gitu ya. Dipilihnya anak-anak tadi kan generasi muda. Tapi tadi nggak hanya dengan baca, diselipkan dengan yang lain-lain. Maksudnya seperti apa? Kayak gimana tuh? Jadi kita tuh emang kita fokusnya sama baca nih, tapi kita selipin juga permainan-permainan kayak misalnya kita kadang outdoor, kita main di lapangan yang kita kan base campnya atau kegiatannya tuh di Sadang Serang. Nah, kita bikin kegiatan di lapangan misalnya. Jadi awal-awal kita biasain anak untuk baca 15 menit, bebas mereka mau baca buku apapun. Berarti kemana-mana harus bawa buku banyak? Enggak, ininya ya, maksudnya dari komunitas Jendelanya kemana-mana bawa buku gitu? Kita ada base campnya, ada perpustakaannya juga. Lokasinya cuma satu. Oh, satu. Ya, di situ. Anak-anaknya di situ terus. Nah, terus kita kadang permainan di lapangan, misalnya main badminton atau main permainan-permainan lainnya, biar mereka tuh jadi nggak terlalu bosan gitu, nggak terlalu terpaku sama buku kayak gitu. Kadang kita juga misalnya bikin surat untuk mama, misalnya pas waktu hari ibu. Jadi kita sesuaiin sama momen-momen nasional juga. Jadi misalkan gini, ada satu hari mereka berkumpul ke sekretariatnya gitu ya, ke sana, terus nanti baca 15 menit langsung anak-anak ini dibawa keluar gitu.
Bergantung tiap kegiatannya. Jadi pokoknya intinya setiap kegiatan kita itu pasti ada kegiatan membacanya. Cuma karena menyesuaikan lagi, namanya kan anak-anak, mereka pasti bosen atau gimana. Nah kita gimana caranya biar mereka nggak bosen. Terus dari situ masih diajak lagi nih kayak informasi kayak apa ya? Hasil dari games itu tuh bikin mereka tuh pengen baca lagi gitu. Oh ada informasi baru, terus biar merangsang mereka pengen cari tahu dengan membaca gitu. Nah untuk di Bandung sendiri saat ini pengurusnya ada berapa orang? Kalau pengurus Ada 9 orang kita. 9 pengurus, orang. iya. Jadi pengurus dengan anggota beda. Ada pengurus, bukan anggota ada apa ya? Kita semuanya sebenarnya volunteer. Kita semuanya volunteer, tapi ada kayak pengurus yang ngurusin emang mereka benar-benar ngurusin jendela gitu, gimana kegiatan, konsep dan lain-lain. Ada yang mereka tuh cuman jadi kayak volunteernya tuh datang boleh, enggak juga boleh, maksudnya biar bebas gitu. Nah, kalau untuk yang jadi pengurus itu ada 11 orang. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan sama yang volunteer yang mereka bisa datang itu ada sekitar 20 orang yang aktif itu. Tapi kalau sebenarnya banyak yang mendaftar, tapi yang aktifnya itu hanya 20 orang. Berarti kurang lebih 31 ya? Apanya? Yang aktif ya antara volunteer. Totalnya Totalnya memang jadi 20. Iya. Nah, terus kalau misalkan syarat untuk bisa bergabung dengan Jendela Bandung kayak gimana? Sebenarnya kok kita syaratnya nggak neko-neko sih sebenarnya. Mereka mau berjiwa sosial, intinya mereka mau peduli sama masyarakat, khususnya sama anak-anak. Kita juga nggak mensyaratkan mereka harus dari jurusan pendidikan anak. Nah, sebenarnya kita juga semuanya dari jurusan yang berbeda-beda. Ada teknik, ada arsitek, matematika dan lain-lain yang hubungannya itu sebenarnya nggak, kalau di kampus nggak hubungannya sama anak. Tapi yang intinya mereka tuh mau belajar, mau gimana caranya sama-sama bareng, gimana sih biar kita bisa membantu anak-anak biar minat bacanya meningkat. Kita juga di sini nggak merasa so tahu kakak-kakaknya. Jadi kita sama-sama belajar lah sama anak-anak. Mereka dapat informasi, misalnya kita nggak tahu informasi, mereka punya informasi. Nah, kita juga dapat informasi. Intinya mereka yang mau masuk komunitas jendela harus intinya berjiwa sosial dan mau meluangkan waktu untuk peduli sama pendidikan anak aja. Intinya seperti itu ya. Yang tua boleh ikut juga. Yang udah berkeluarga juga ada. Oh, yang berkeluarga juga udah ya. Cuman ya maksudnya range-nya masih produktif gitu, masih muda-muda juga. Gitu. Dari yang kuliahan juga ada, SMA. Terus SMA juga ada. Jadi pengurus atau volunteer aja? Volunteer aja. Oke, nanti kita jeda dulu ya. Nanti sambung lagi, tetap di Sampurasun Wargi Jabar.